Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke suatu tempat. Di tempat itu, terlihat istana-istana dan bangunan-bangunan dari negeri Syam. Maka Jibril berkata, "Turunlah dan salatlah di sini." Rasulullah pun salat, lalu kembali menaiki burak. Jibril bertanya, "Tahukah di mana engkau salat tadi?" Rasul menjawab, "Tidak, wahai Jibril." Jibril berkata, "Tadi engkau salat di Baitul Lahmi, tempat Nabi Isa dilahirkan." Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW melihat jin Ifrit mengincarnya sambil membawa api. Setiap Rasul menoleh, Ifrit selalu berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya, maka apinya akan padam dan dia akan jatuh tersungkur." Rasulullah menjawab, "Ajarkanlah aku, wahai Jibril." Jibril pun mengajarkan doa itu kepada Nabi. Ketika Nabi membacakan doa itu, jin Ifrit langsung jatuh tersungkur dan api yang dibawanya pun langsung padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih. Saat itu juga, benih yang mereka tanam langsung panen seketika. Setelah panen, benih tadi pun langsung tumbuh kembali dan siap untuk dipanenkan lagi. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Dan apapun yang udah mereka infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantikan dengan imbalan yang sangat besar." Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW mencium aroma yang sangat wangi. Maka Rasulullah bertanya, "Wangi apa ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wangi seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Dia adalah penyisir rambut putri Fir'aun." Wanita itu bernama Masyitah. Jadi begini ceritanya, ketika wanita mulia ini menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir yang dia pegang jatuh ke lantai. Waktu mau mengambil sisir itu, wanita mulia tadi tidak sengaja mengucapkan Bismillah. Putri Fir'aun yang mendengar itu terperanjat dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku?" Wanita mulia itu menjawab, "Iya." Dengan marah, Putri Fir'aun berkata, "Aku akan melaporkan hal ini kepada ayahku." Wanita mulia itu menjawab, "Silahkan." Lalu perempuan itu melaporkan kejadian ini kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun memanggil wanita itu dengan murka. Lalu dia berkata, "Apakah engkau bertuhan kepada selain aku?" Wanita itu dengan tegas menjawab, "Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wanita mulia ini memiliki 2 orang anak dan seorang suami. Fir'aun memerintahkan orang-orangnya untuk menyiksa mereka semua agar mereka mau bertuhan kepadanya, tapi mereka menolaknya. Fir'aun berkata, "Sungguh aku akan membunuh kalian semua." Namun, wanita mulia itu menjawab, "Lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Namun sebagai balasan dari pelayanan yang telah kami lakukan kepada putrimu, apabila engkau mau membunuh kami, bunuhlah kami dalam satu tempat yang sama, dan kuburkan kami dalam satu kuburan yang sama." Maka Fir'aun memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan penggorengan yang besar yang terbuat dari tembaga. Lalu penggorengan itu diisi dengan minyak yang sangat panas. Lalu perempuan itu dan anak-anaknya dipaksa untuk melemparkan diri mereka satu persatu ke dalam penggorengan tersebut. Ketika tiba giliran anaknya yang masih bayi, wanita tadi merasa nggak tega jika bayi itu harus dilemparkan ke dalam penggorengan. Namun, tiba-tiba bayi itu berbicara dengan suara lantang, jelas, dan penuh kelembutan kepada ibunya. "Wahai ibu, tenanglah dan jangan ragu.
engkau berada di pihak yang benar." Lalu mereka semua dilemparkan ke dalam penggorengan itu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, perlu diketahui, ada 4 bayi yang bisa berbicara, yaitu bayi dalam kisah ini, bayi saksi Nabi Yusuf, bayi dalam kisah Juraij, dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Dalam perjalanan itu, Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang dihidangkan kepada mereka 2 buah hidangan. Hidangan pertama isinya daging yang bagus dan sangat lezat. Sedangkan hidangan yang satunya berisi daging yang busuk dan sangat menjijikkan. Tapi anehnya, mereka malah memakan daging yang busuk dan menjijikkan itu. Nabi SAW bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah laki-laki dari umatmu. Dia memiliki perempuan yang halal dan baik, tetapi dia mendatangi perempuan yang haram baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Begitu juga perempuan dari umatmu, dia memiliki lelaki yang halal dan baik, tetapi ia mendatangi lelaki yang haram baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh." Setelah itu, Nabi juga melihat seorang lelaki yang sedang berenang di sungai darah sambil dilempari dengan batu. Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Inilah perumpamaan orang yang memakan riba." Lalu Nabi melihat sekelompok kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Kuku itu mereka pakai untuk mencakar wajah dan badannya sendiri. Maka Nabi berkata, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka bergibah atau bergosip. Mereka doyan merusak kehormatan orang lain dengan ucapannya." Dalam perjalanan itu, Nabi juga melihat seseorang dengan tubuh yang tinggi dan besar. Kulitnya sangat putih, salah satu matanya seperti bintang yang berkilau, rambutnya seperti dahan-dahan pohon. Maka Nabi berkata, "Siapa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Dajjal yang akan menghasut umatmu di akhir zaman." Setelah melihat Dajjal, tiba-tiba Nabi dipanggil oleh seseorang dari sebelah kanannya. "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Tapi Nabi tidak memperdulikan panggilan itu. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah seruan seorang Yahudi. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi." Lalu Nabi dipanggil oleh seseorang dari sebelah kirinya, "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Tapi Nabi tidak memperdulikan panggilan itu. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah seruan seorang Nasrani. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani." Nabi juga dipanggil oleh seorang wanita yang lengannya terbuka dan dipenuhi dengan segala macam perhiasan yang pernah Allah ciptakan. Wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah dunia. Jika engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat." Kemudian Nabi dipanggil lagi oleh seseorang yang sangat tua. "Kemarilah, wahai Muhammad." Jibril berkata, "Teruslah berjalan, wahai Muhammad." Nabi bertanya, "Siapa dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah iblis, musuh Allah. Dia berharap engkau mau condong kepadanya." Nabi juga dipanggil oleh seorang nenek tua di pinggir jalan. "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah tidak menjawabnya. Lalu beliau bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia, melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu."